Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Bambang Irawan, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengimbasan modul 1 Diklat calon guru penggerak, di mana pesertanya adalah pendidik dan tenaga kependidikan dari beberapa sekolah. Memang serius mengerti tentang tumbuh kembang anak. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, bijaksana. Kekurangannya gaptek, ngaku Pak, memang 100%. Oke, kita masuk ke materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kita saksikan dulu puisi berikut ini. Silakan juga diamati videonya. Karya Bambang Irawan. Ya, silakan. Tumpayan syukur menjelang pagi, telah kutemukan arah keyakinan hati. Bekerja sama dengan pribadi-pribadi mandiri, mendayung alur budi pekerti. Aku tidak bisa memaksa, membatasi jiwa-jiwa merdeka. Aku tidak akan menuntut, tapi menuntun dengan sesama. Semua harus bisa menghargai perbedaan dalam bingkai bineka tunggal ika, menyikapi dengan bijak untuk memanusiakan manusia. Bangkit, tumbuhkan semangat dan keceriaan, berjalan di atas pagar alam dan zamanmu. Pas langkah profil pelajar Pancasila, berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan dalam berperilaku. Dan aku siap menemani perjalananmu. Bekali diri, sadari posisi. Ingat selsung tulodo, imadyo mangkarso, keduri handayan adalah bekal berbagi. Bersatu padu bersamamu, tumbuh, berkembang, selamat, bahagia kita di dunia nyata. Oke, teman-teman sekalian, sudah bisa dimengerti makna dari puisi ini? Ada yang mau berpendapat tentang isi dari puisi ini? Ya baik, sepintas saya memahami dari makna puisi tersebut itu tentang menceritakan seorang pendidik yang berjuang bagaimana untuk membimbing anak-anak muridnya dari berbagai macam latar belakang tanpa harus memaksa pribadi masing-masing atau karakter masing-masing, dan berbuat untuk kita jadi panutannya mereka. Oke, jadi tauladan ya. Iya, jadi tauladan. Yang pertama tadi sudah ada kata-kata bahwa kita tidak membeda-bedakan siswa. Kita harus menguasai karakter siswa, kita harus menuntut, ya, tidak menuntut. Atau pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak ini sudah mempunyai potensi, di mana guru itu perannya hanya sebagai fasilitator. Ya, fasilitator bukan instruktur, tetapi fasilitator. Di situ untuk menghantarkan mereka menjadi output yang baik, gitu ya.
dan sesuai dengan bakat minat yang mereka punya. Jadi sudah sedikit banyak itu mengatakan pemikiran kita bahwa anak-anak ini tidak bisa dipaksa, gitu. Kalau sesuatu yang tidak bisa dipaksa itu berarti anak-anak ini merdeka. Nah, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru, Ki Hajar Dewantara mengkonsep pemikiran pendidikan yang berkesan lingkungan sesuai dengan keadaan alam dan keadaan zaman, bersinergi dengan berbagai pihak dengan memberikan kebebasan merdeka belajar bagi setiap orang dan tetap bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihannya. Memberikan ruang seluas-luasnya pada setiap individu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, tetap memperhatikan akhlak yang baik, budi pekerti, perilaku dalam karakter yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang dibingkai dengan prinsip memanusiakan manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau kita sudah memilih profesi kita sebagai guru, maka kita harus bertanggung jawab. Kita harus punya nilai dan peran kita seperti apa. Pertama, nilai mandiri. Nilai mandiri ini contohnya, teman-teman sekalian, tidak hanya menunggu dari pihak sekolah untuk mengembangkan diri. Gitu. Kita tahu bahwa guru itu model ya. Saya sering sekali menyampaikan ini. Guru itu model kemandirian. Kita harus mandiri untuk meningkatkan kompetensi kita di dalam dan di luar kelas, termasuk pembawaan diri kita. Gitu. Yang kedua itu reflektif, bisa berkolaborasi dengan siapapun, dengan orang tua murid, dengan murid itu sendiri. Intinya bagaimana kita bekerja sama dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian inovatif. Jadi kalau misalnya hari ini kita stuck saja, itu nggak pasti akan membosankan. Makanya ada yang misalnya hari ini kita belajar di dalam kelas, besok kita belajar di luar kelas, hari ini kita belajar lesehan. Termasuk ini saya senang sekali gitu ya, berbeda gitu kan, tidak harus formal yang duduk di kursi semua gitu. Jadi ada inovasi tersendiri. Kemudian berpihak kepada murid gitu. Jadi nilai-nilai kita seperti itu teman-teman sekalian. Berpihak kepada murid. Peran guru itu yang pertama itu pemimpin pembelajaran. Ya kita dong yang mengkonsep pembelajaran berdasarkan apa gitu. Kita berdasarkan hasil asesmen kita, analisa kita. Menggerakkan komunitas praktis. Kita bisa bekerja sama dengan siapapun ya tadi. Menggerakkan komunitas praktis ini kita bisa bekerja sama dengan orang tua, dengan teman-teman sesama guru gitu kan, dan lain sebagainya. Kita bisa menggerakkan itu. Bisa jadi di KKG gitu. Bisa jadi di teman kita, teman sebaya dan lain sebagainya. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Seperti saya ini sekarang menjadi coach bagi guru lain, misalnya seperti itu. Apa itu inquiry apresiatif? Pendekatan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif didasarkan pada prinsip psikologi positif dan pendidikan positif yang membawa perbaikan pada suatu sistem. Nah, ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Kita merumuskan visi dan misi kita sebagai guru terlebih dahulu. Saya ini mau jadi guru seperti apa sih? Apakah hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Atau memang benar-benar guru yang ingin mencetak atau menghasilkan output siswa yang baik seperti itu. Lalu visi kita terhadap siswa itu seperti apa? Dengan diri kita harus punya visi misi ya. Langkah-langkahnya. Yang pertama, buat pertanyaan. Perubahan apa yang ingin kita? Perubahan yang kita inginkan seperti itu. Jadi perubahan apa nih yang kita inginkan? Kita lihat ya, perubahan apa yang akan kita inginkan misalnya dalam satu sekolah. Kemudian ambil pelajaran, dilakukan setelah sepakat memilih pertanyaan utama, perubahan apa yang kita inginkan. Gitu. Apa nih perubahannya? Kalau misalnya tadi kita ambil gampangnya saja lah gitu ya. Ambil gampangnya apa? Misalnya guru-guru ini menjadi disiplin, misalnya itu yang pertama, kedisiplinan guru.
Kemudian gali mimpi bersama, keadaan ideal yang diinginkan dipaparkan dalam sebuah narasi. Gali mimpi bersama bahwa di dalam suatu sekolah itu sudah tidak ada lagi guru-guru itu yang tidak disiplin, misalnya seperti itu. Jadi sekolah itu menjadi ideal, gitu. Kemudian jabarkan rencana untuk mencapai gambaran tersebut tentang hal yang diimpikan, lalu dirumuskan tindakan apa yang akan dilakukan serta keputusan apa yang akan diambil. Kemudian atur eksekutornya, teman-teman sekalian. Bagja ini tadi ya, bagja itu tadi. Jadi prosesnya seperti itu. Dimulai yang terlibat di dalamnya tetap dimulai dari diri kita sendiri. Ini contoh saja. Kemudian ada pemerintah, kepala sekolah, pendidik tenaga pendidikan, siswa, komite, dan stakeholder. Nah, di sini kan ada diri sendiri adalah kemudian masuklah ke dalam sekolah. Nah, di dalam sekolah ini kita perhatikan semua apa sih hal-hal yang mendukung. Yang mendukung pertama itu SDM. Dimulai dari diri sendiri. Kemudian sarana prasarananya seperti apa? Kemudian di sini lingkungannya seperti apa? Lingkungan yang mendukung ya, aman, nyaman, menyenangkan atau multiguna. Gitu. Kalau misalnya lingkungan ini belum aman, berarti kita akan lihat faktor ini, gitu. Oh, lingkungan ini kurang mendukung. Nah, kemudian di sini outputnya diupayakan bahwa di sini adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Silakan teman-teman lihat di situ. Anak Indonesia adalah harapan bangsa. Setiap anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Saya hantarkan tadi dari simulasi kita untuk mencatat kelebihan dan kekurangan masing-masing, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan sekarang muncul frame berpikir kita tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ya, budaya positif itu apa sih? Ada yang berpendapat tentang budaya positif itu apa? Monggo, teman-teman. Budaya positif itu seperti apa? Kebiasaan baik. Ya, kebiasaan baik, gitu ya. Bisa jadi kebiasaan baik itu. Bisa jadi kebiasaan baik itu adalah budaya positif, seperti itu. Next, kita lihat di sini perubahan paradigma. Jadi kita coba rubah dulu paradigma kita, gitu. Ilusi guru mengontrol murid ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Benar nggak? Kita harus murid itu selalu bisa kita kontrol. Nggak mungkin kan kita akan terus-menerus bisa mengontrol murid-murid kita, gitu kan ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Hanya ilusi. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan di situ ada kata ilusi seperti itu ya. Jadi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, benar tidak? Nggak bisa, nggak selalu seperti itu. Apakah semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat? Tidak selalu. Kayak misalnya contohnya tadi, kayak misalnya kita tadi berbicara tentang ranking itu. Untuk orang-orang tertentu misalnya yang ranking pertama bisa jadi positif hanya sesaat, gitu loh. Selanjutnya kita nggak tahu apakah karena ada bangga berlebihan sehingga menjadi negatif, kan kita nggak tahu. Jadi itu ya. Dr. Leo Glaser dalam kontrol teror untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kita rubah dulu paradigma. Kita tidak bisa memaksa. Intinya seperti itu kan. Kita tidak bisa memaksa, gitu. Next. Nah, kita lihat di sini stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Coba deh kita pahami satu-satu nih.
Kalau stimulus respon tentang dunia kita bandingkan dengan teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita sama. Di sebelah kiri ya, realitas kebutuhan kita sama. Ini. Nah, kalau di teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Contoh, kalau misalnya di sini ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut, ada yang sakit mata, kita kasih semua obat sakit kepala, kira-kira nambah masalah nggak? Nah, seperti itu, gitu. Artinya realitasnya kita ini berbeda. Siswa kita berbeda tidak? Antara satu dengan yang lainnya berbeda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya kan? Misalnya di SD ini ada berapa kepala, otomatis gambarannya berbeda-beda. Contoh kalau misalnya angka 6 dilihat dari sebelah sini, dan dilihat dari sebelah sana, kan akan menimbulkan persepsi yang berbeda kan? Misalnya seperti itu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau yang di stimulus respon tentang dunia. Di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, gitu loh. Jadi berkontra ya. Jadi kita ubah dulu paradigma yang kita ubah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Ini yang harus kita coba dulu pahami ya. Paradigma kita coba kita alihkan, coba paradigma kita seperti itu. Next, Bu. Contoh saja, ini teman-teman sekalian. Ya, konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang mereka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Coba kita pahamkan yang ini. 3 motivasi perilaku manusia. Ketika misalnya di sekolah Bu Aini ini ada aturan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada nggak yang motivasinya seperti itu? Pasti ada. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada nggak motivasinya seperti itu? Ada. Tapi yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang, tadi kalau misalnya sering terlambat, kemudian dia tiba-tiba rajin karena hukuman atau tata tertib yang dibuat. Tidak boleh datang terlambat, misalnya seperti itu. Nah, dia datang hanya gara-gara peraturan atau hanya gara-gara takut dengan kepala sekolahnya. Bisa jadi seperti itu, gitu. Dan yang kita inginkan adalah di sini teman-teman sekalian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, gitu. Artinya kita melakukan sesuatu itu kan permanen, tidak hanya karena takut, gitu, tidak karena hanya imbalan seperti itu, tetapi kesadaran diri. Oh, kalau saya terlambat, saya akan merugikan banyak orang, gitu loh maksudnya. Kesadaran yang harus kita tanamkan sehingga memotivasi diri kita seperti itu. Nah, bisa dipahami teman-teman? Itu maksud saya. Jadi kita ini begitu juga dengan kita ke siswa gitu. Jadi bagaimana sih
perubahan yang mereka tanamkan ke diri mereka itu sifatnya permanen gitu. Bukan karena ada udang di batunya seperti itu gitu. Tapi lebih pada kesadaran saya terlambat, saya merugikan banyak orang. Misalnya seperti itu. Saya membuang sampah sembarangan, saya merugikan banyak orang. Lingkungan, kepala sekolah, sekolah jadi tercoreng-moreng, misalnya seperti itu. Tidak bersih, menimbulkan penyakit dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya, oh iya, saya membuang sampah karena kesadaran saya sendiri, dan itu dampaknya akan positif. Dan disitulah maksud saya budaya-budaya yang harus kita kembangkan, gitu. Jadi bukan berarti nggak enak lah karena nggak enak sama teman gitu ya. Jadi saya datangnya berangkat bukan di situ. Tapi di situ otomatis akan muncul rasa tanggung jawab kita juga. Next, Bu. Bagaimana boleh video? Ya, mengapa keyakinan kelas ya? Kita berbicara sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita samakan dengan kesepakatan kelas. Kalau ini konteksnya adalah untuk siswa-siswa kita, siswa-siswi kita. Tetapi keyakinan kelas, kesepakatan kelas bisa juga dipakai dalam sekolah. Kesepakatan bersama-sama, seperti itu. Karena kalau kita berbicara tata tertib, bla 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 bla, itu kayaknya kejam sekali gitu. Atau disiplin gitu kan. Padahal kan pengertian dari disiplin itu sendiri kan bukan berarti yang kayak situasi yang menakutkan seperti itu. Gitu. Jadi kita lihat mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan. Kalau peraturan kelas kok kesannya ini banget gitu loh. Maka kita buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lebih abstrak ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berupa pernyataan-pernyataan. Jadi kalimatnya lebih positif. Misalnya kebersihan sebagian dari iman. Positif nggak pernyataan itu? Kalau misalnya kita buat jangan membuang sampah sembarangan, mana yang lebih enak nih kedengarannya? Ya, yang pertama. Keyakinan kelas, pernyataan keyakinan kelas adalah dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Benar-benar nyambung ya teman-teman. Itu jadi keyakinan kelas sama di TK pun masih bisa gitu kita adakan, tapi konteks di TK yang mungkin lebih ya dalam artian sesuai dengan konteks TK lah, ceria gitu. Anak-anak kalau misalnya kita datang terlambat, kira-kira bagus atau tidak, gitu kan? Tidak bagus misalnya tidak. Terus kita buatlah keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Berarti kita harus datang tepat waktu. Kan ditulis dinyatakan kan tadi, selalu datang tepat waktu. Misalnya seperti itu. Itu keyakinan kelas. Itu bisa kita implementasikan di kelas kita masing-masing. Next. Ini ya, kita lihat lagi. Nah ini biasanya orang-orang yang misalnya melakukan kesalahan-kesalahan itu karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Gitu, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Misalnya yang pertama itu tentang kesenangannya. Dalam konteksnya ya, kesenangannya seperti apa? Artinya gini, kalau misalnya nggak usah ke siswa dulu deh, kita aja gitu ya. Kita kebutuhan kita pasti rasa senang kan? Rasa senang di sekolah itu kita harus punya rasa senang seperti itu. Dan kebutuhan ini harus terpenuhi diri kita sendiri yang ini ya. Nah kayak misalnya penguasaan, kemudian kebebasan, cinta dan kasih sayang gitu. Jadi ini antar teman juga seperti itu, begitu juga dengan siswa. Siswa mungkin tidak akan nyaman kalau misalnya dia tidak ada cinta dan kasih sayang ini gitu ya. Akhirnya dia menimbulkan perilaku yang kurang baik gitu, karena kebutuhan akan cinta dan kasih sayangnya tidak terpenuhi. Bisa di rumah, bisa juga di sekolah gitu. Atau misalnya
penguasaan gitu, penguasaan mengekspresikan dirinya misalnya seperti itu, kurang dihargai misalnya gitu, dan lain sebagainya. Nah ini semua teman-teman sekalian harus kita penuhi, meskipun anak-anak TK sekalipun gitu, harus terpenuhi kesenangan mereka gitu ya. Kalau mereka tidak senang, bisa jadi mereka akan jarang berangkat ke sekolah gitu. Tetapi kalau misalnya di sekolah mereka senang, bahagia gitu ya, mereka bisa jadi akan termotivasi seperti itu. Next. Nah, 5 posisi kontrol. Ini kita pelajari bareng-bareng Bapak Ibu. Yang pertama itu kita itu sebagai penghukum. Nah, ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ingat ini bisa jadi ini juga bisa berkaitan dengan bully-membuli gitu ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan menulis lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saja atau awas, gitu kan? Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya sendiri, gitu. Agak egois kan kalau misalnya seperti ini. Padahal kan siswa-siswa kan pasti punya alasan-alasan tersendiri. Nah, kita harus konfirmasi dulu gitu dengan siswa. Misal contohnya, ada siswa datang terlambat. Dia udah lari-lari tapi masih tetap terlambat. Langsung kita hukum gitu ya, tanpa konfirmasi dulu. Kira-kira kebutuhan dasarnya itu tadi terpenuhi tidak? Tidak gitu. Jadi kita harus tahu situasi dan kondisi dan posisi kontrol seperti apa yang akan kita gunakan. Next. Ini penghukum ya yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat orang bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu kan? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, gitu kan? Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat orang merasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, gitu loh. Efeknya negatif enggak? Gitu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Luna, kok kamu buat ibu kecewa terus sih, gitu kan? Mereka akan merasa bersalah di posisi ini. Next, ini posisi kontrol, posisi kontrol macam-macam ya. Nanti kita bisa termasuk di tipe yang mana kita, gitu kan? Kemudian teman, nah ini situasi dan kondisinya diperhatikan. Ayo bantulah demi Bapak ya, gitu ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, gitu. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, gitu, dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, contoh, misalnya ada kan apalagi di TK ya, dia maunya sama ibu guru itu aja, gitu kan ya, nggak mau pindah-pindah yang lain, gitu. Dan mungkin karena guru itu memposisikan kontrolnya sebagai teman bisa, jadi seperti itu, gitu. Sehingga dia tergantung sekali dengan guru itu, gitu. Tetapi itu tadi, ketika kita tidak memposisikan diri sebagai teman, maka mereka akan merasa kecewa, gitu. Next, monitor atau memantau peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah ini benar-benar gurunya sebagai pemantau berdasarkan data. Oh, kamu belum mengumpul tugas. Nah misalnya seperti itu, tugas kamu belum ada, itu ada bukti-bukti tersendiri. Dan semua guru harus bisa memposisikan diri next sebagai manajer, teman-teman sekalian. Semua guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer. Apa yang kita yakini, jadi kembali lagi ke keyakinan kelas. Misalnya ada siswa yang membuang sampah sembarangan, sementara kita sudah ada kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dibuat semenarik mungkin di mana anak-anak merasa memiliki itu dan paham tentang hal itu. Nah, kita kembali ke kesepakatan kelas. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Kok masih buang sampah sembarangan?
gitu kan? Kalau kita kembalikan gitu ya. Apakah kamu meyakininya? Benar nggak kebersihan itu sebagian daripada iman? Oh benar, kata anaknya seperti itu. Nah, besok-besok mungkin tidak diulangi lagi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Itu maksudnya ya. Kemudian jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Berarti kan kualitas dirinya yang menunjukkan bahwa dia memahami itu, keyakinan kelas, dia suka mau berubah gitu. Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tidak membuang sampah lagi. Misalnya seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita menjadi murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dan kelompoknya, tapi membalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa memiliki posisi control manager ini. Seperti itu. Next. Itu. Nah ini teman-teman yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita misalnya kalau siswa membuat kesalahan, kita harus validasi tindakan yang salahnya dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, konfirmasi ya teman-teman, jangan langsung hukum-hukum saja misalnya seperti itu. Adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau kesepakatan kita tadi? Ini menanyakan keyakinan kelasnya. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah di sini kan kita sudah mulai akan adakan solusi-solusi tersendiri. Jadi divalidasi dulu, kemudian kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya, kemudian ditemukan solusinya atau menstabilkan identitas. Next. Ya, teman-teman sekalian, yang terakhir kita akan coba nih membuat keyakinan ataupun kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang dimaksud di sini lagi-lagi teman-teman sekalian bukan memaksa ya, tetapi bagaimana kita mengharapkan perubahan positif itu bersifat permanen, bukan untuk berubah karena seseorang saja. Oke, saya punya dua karton. Silakan TK gabung di TK, SD gabung di SD. Tulis di tengah-tengahnya itu keyakinan kelas. Nah kemudian nanti silakan masing-masing orang membuat keyakinan kelas apa yang akan diterangkan berdasarkan kesepakatan bersama. Oke, instruksinya cukup jelas ya. Silakan buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ditulis di atasnya keyakinan kelas. Masing-masing orang menulis di situ, ditempel di sini. Itu di kartonnya. Silakan semuanya menulis keyakinan kelasnya apa, dan dia bersifat pernyataan ya, bukan yang kalimat kayak melarang atau apa gitu, tapi pernyataan. Budaya positif. Silakan. Butuh berapa menit? 10 menit ya. Silakan teman-teman. Ini ada double. Pakai spidol mungkin bisa berganti ya. Keyakinan Jadi kelas. waktu ditempel nanti bisa kelihatan. Itu contohnya saja ya. Keyakinan kelas SD misalnya, keyakinan kelas TK. Jadi Pak Bapak, saya setuju banget. Kalau aturan kelas itu diganti dengan kalimat keyakinan kelas Atau kesepakatan kelas ya. Iya, kesepakatan kelas. Karena gini, kalau orang bilang, anak-anak yang sudah BGAB itu, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, itu menyedihkan banget. Tapi bagaimana kalau keyakinan? Kesepakatan. Iya, atau kesepakatan. Nah, orang yang menyalahi kesepakatan berarti dia berkhianat dong. Dan khianat itu hukumannya berat. Iya. Oke. Jadi anggap kalau ibu kebingungan keyakinan apa yang mau aku tulis, anggap keyakinan itu aturan. Iya. Kita ganti dengan
keyakinan. Keyakinan, kesepakatan ya. Jadi lebih ke arah yang positif lah seperti itu. Dan kalimatnya pernyataan ya, pernyataan misalnya senyum, sapa, sopan, salam, santun, betul. Datang tepat waktu, misalnya begitu kan ya. Kan lebih ini ya daripada menggunakan kata-kata yang negatif sih seperti itu. Ya, sambil disepakati nggak ada yang sama ya, tulisannya agak dibesarkan. Tulisannya agak dibesarkan. Pakai spidol juga nggak apa-apa. Silakan. Jadi silakan kita durasi. 10 menit saja ya. Gimana Pak? Ini tulisannya langsung ditempel ke karton atau langsung ditempel ke karton di kertas? Di kantor langsung dapat di kantor. Kantornya nanti tulis keyakinan kelas dan sebenarnya kesepakatan kelas itu. Oke, Bapak Ibu, durasi ya, hampir sholat zuhur pakai itu ya, pakai apa? Yang besar tulisannya. Langsung tempel saja di atas atau di tengah-tengahnya bisa ditulis keyakinan kelas SD. Gitu. Pakai spidol. Oke, sudah selesai teman-teman. Kalau sudah selesai, mohon perhatian teman-teman. Ya, saya kan sudah ya. Oke, sudah selesai semua ya. Jadi dari posisi awal sampai sekarang kita sudah selesai materinya. Cuman saya ingin melakukan refleksi sedikit ya, Bapak Ibu, sedikit saja sebelum kita tutup. Teman-teman sekalian, kita sudah belajar apa saja? Dari yang pertama tadi tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, dimana isinya adalah menuntun, kemudian disesuaikan dengan perubahan zaman, kemudian
memuliakan anak. Kemudian kita juga sudah belajar tentang apa yang kedua? Nilai dan peran guru. Gitu. Dimana guru itu harus apa? Mandiri. Kemudian reflektif, kolaboratif, ya, untuk mencapai dan peran guru itu sendiri. Jadi seorang guru ketika memiliki profesinya sebagai guru harus mampu memiliki nilai dan peran itu. Yang ketiga kita belajar tentang apa tadi? Inquiry apresiatif ya, dikaitkan dengan langkah-langkah bagja tadi ya. Kemudian yang keempat kita belajar tentang sekolah ramah anak yang kita kaitkan dengan apa? Budaya positif. Nah, dan yang terakhir kita sudah buat praktek untuk membuat kesepakatan ataupun keyakinan keras dengan kalimat pernyataan. Itu teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dengan kesempatan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengucapkan salam sebelum masuk kelas. Yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga izin ke guru ketika ingin keluar atau masuk kelas. Yang keempat yaitu angkat tangan jika ingin berbicara atau bertanya. Yang kelima anadolu formulinal iman. Yang terakhir yaitu memperhatikan penjelasan ketika guru sedang menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu aktif. Dan selanjutnya aku senang mendengar cerita Bu Guru. Terus aku senang bermain dengan teman. Lalu menolong itu asik. Selanjutnya ada sesama muslim bersaudara. Selanjutnya ada berbagi itu indah. Dan memaafkan teman itu indah. Bersih itu indah. Teman harus disayang. Lalu ada bergantian berbicara. Dan sopan santun kepada teman, guru, dan orang tua. Dan yang terakhir ada sabar menunggu giliran.
Demikianlah pemaparan pengimbasan yang telah saya lakukan. Salam sehat, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.